Hidup adalah sebuah pilihan. Terkadang pikiran ingin keluar dari zona nyaman, namun hati tidak demikian. Terkadang pikiran ingin maju, dan hati tidak setuju. Percayalah kawan, hati dan pikiran tidaklah selalu sejalan. Maka dari itu, satukan hati dan pikiranmu untuk menemukan titik temu. Dan dari hasil itu adalah sebuah pilihanmu. Kami melaju menggunakan sepeda motor menuju base camp Putri. Karena kami memilih jalur Putri, kami sudah memetik terlebih dahulu salah satu base camp Putri, yakni Kang Cepi. Kami pun tiba di base camp sekitar pukul 3:30 subuh, dan terlihat beberapa kelompok pendaki sedang beristirahat. Karena tubuh lelah sehabis perjalanan menuju base camp, kami pun langsung beristirahat, dan besoknya kami harus memulai pendakian. Pagi pun tiba. Kami terbangun karena suara ocehan beberapa kelompok pendaki yang sedang bersiap-siap untuk memulai pendakiannya. Tak mau kesiangan, kami pun langsung bergegas. Mandi, packing ulang carrier, lalu kemudian sarapan sebelum memulai pendakian. Saat pukul 9:15, kami pun memulai pendakian. Sebelum mulai perjalanan, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Semoga diberi keselamatan sampai pulang rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Gede. Akibat kurang tidur semalam, tubuh pun terasa lemas dan belum apa-apa sudah banyak istirahatnya. Santai saja, hari masih panjang. Karena sebuah perjalanan bukan tentang kejar-kejaran, melainkan bagaimana kita berjalan sambil menikmati alam. Setelah beristirahat di pos 1, kami pun kembali berjalan. Cuaca yang tadinya cerah, lalu kemudian berubah menjadi kabut. Karena rasa lelah dan perut pun mulai lapar, kami pun beristirahat sejenak, lalu kemudian memasak untuk mengisi perut kami yang mulai keroncongan. Yan, masak lan yan. Tahu bulat. Tahu bulat nih.
baju basah karena keringat, dan kami berhenti terlalu lama menyebabkan tubuh kami semakin kedinginan. Kami pun lalu melanjutkan perjalanan. Kontur tanah yang tadinya berdebu kini berganti menjadi tanah basah yang disebabkan oleh rintikan kabut yang berubah menjadi air. Saat tiba di pos 4 Simpang Maleber, hari pun semakin gelap. Tak lama kami berjalan, kami pun tiba di alun-alun Surya Kencana. Sungguh bukan harinya kami untuk mendaki Surya Kencana yang harusnya indah, namun dipenuhi kabut pekat yang menghalangi pemandangan mata. Kami pun bergegas mendirikan tenda, lalu kemudian memasak. Sambil menunggu makanan matang dan menghangatkan tubuh dengan secangkir teh hangat, kami pun mengobrol perihal tentang summit puncak untuk esok pagi. Pagi pun tiba. Saat kami terbangun, jarum pendek jam sudah menunjukkan angka 10 dan cuaca masih sangat berkabut. Sungguh sangat malas rasanya harus berjalan menuju puncak di saat cuaca berkabut. Ditambah salah satu kawan saya harus sampai ke rumah jam 11 malam karena urusan pekerjaan. Akhirnya kami hanya memutuskan untuk mengambil air saja di sumber mata air Keramat di sebelah timur alun-alun Surya Kencana. Lalu kemudian kembali ke tenda untuk memasak. Sesudah makan dan perut pun kenyang, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 2 siang. Kami pun lalu bergegas siap-siap untuk turun. Masalah tidak sampai puncak itu bukan sebuah persoalan bagi kami. Yang terpenting kami bisa menikmati alam dan kembali ke rumah dengan selamat. Toh masih ada waktu lain dan puncak pun gak bakalan kemana-mana. Jadi prinsip kami begini, jangan pernah berpikir puncak adalah tujuan. Puncak hanyalah bonus dari sebuah pendakian. Dan tujuan kita mendaki adalah pulang ke rumah dengan selamat. Percuma saja kita sampai atas puncak, foto di atas tubuh puncak, lalu kemudian dipamerkan di media sosial. Sementara kita masih meninggalkan sampah di atas gunung. Sungguh bukan suatu kebanggaan untuk diri kita sendiri. Marilah kawan, kita lestarikan alam untuk generasi yang akan datang dan anak cucu kita kelak nanti. Bawa turun sampahmu, bukan sombongmu. Lestarikan alammu, bukan medsosmu. Dan rendahkan egomu untuk keselamatanmu. Salam lestari, salam pendaki, dan jaga diri.